Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, apa semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah, Bu hadir. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua, ayo satu pimpin temannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kemarin kita sudah singgung sedikit tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup. Coba siapa yang masih hafal ciri-ciri dari makhluk hidup apa saja? Saya, Bu. Ayo sebutkan. Nggak apa-apa, salah ya. Ya, nggak apa-apa, Yang kita pertama itu belajar. bernapas. Ya. Terus udah itu aja. Bernapas. Terus reproduksi. Terus Baiklah. yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga melakukan transportasi, yang keempat berkembang biak, yang kelima bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang keenam ada melakukan ekskresi, mengeluarkan zat sisa dari makhluk hidup yang sudah tidak dibutuhkan lagi, dan yang terakhir tumbuh dan berkembang. Di sini kita akan membahas salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Bergerak pada makhluk hidup dibedakan jadi 3. Ada yang tahu apa itu? Nggak tahu, Bu. Baik, yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan. Yang kedua ada hewan dan manusia. Di sini gerak juga dibedakan menjadi 2, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Ada yang tahu gerak aktif itu apa dan gerak pasif itu apa? Nggak tahu, Bu. Baik. Gerak aktif adalah gerak yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti hewan. Sedangkan gerak pasif yang dimiliki oleh tumbuhan karena dipengaruhi oleh air ataupun angin. Di sini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom. Gerak endonom. Yang kedua ada gerak higroskopis. Dan yang terakhir ada gerak esionom. Ada yang tahu apa itu gerak endonom? Nggak tahu, Bu. Gerak endonom ini gerak yang dihasilkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak yang berasal Dari dalam. rangsangan dari dalam. Kalau gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang berasal dari rangsangan kadar air. Dan yang terakhir, ini kebalikan dari gerak endonom. Yang tadi gerak endonom dari dalam, jadi
esionom dari luar. Gerak yang berasal dari luar, rangsangan dari luar. Di sini gerak esionom dibagi lagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme. Yang kedua ada gerak taksis. Gerak taksis. Dan yang terakhir ada gerak nasti. Ada yang tahu apa itu tropisme? Nggak ada, Bu. Baik. Gerak tropisme itu gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Ini sebagian. Gerak taksis, gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Ini sebagian, ini seluruh. Gerak nasti. Gerak nasti ini gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Di sini gerak tropisme dibagi lagi menjadi gerak, ada namanya fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, digmotropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama fototaksis dan kemotaksis. Gerak nasti ini juga dibagi lagi menjadi 4, yaitu fotonasti, semonasti, niktinasti, dan termonasti. Baiklah, sudah tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang tadi Ibu jelaskan? Saya, Bu. Silakan. Tadi kan Ibu membahas tentang gerak pada tumbuhan. Di mana gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak hikroskopis, dan gerak esionom. Nah, di mana gerak endonom itu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar, dari dalam, Bu. Nah, gerak hikroskopis ini yaitu gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air. Nah, kalau gerak esionom itu yaitu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari luar. Di mana pada gerak esionom ini dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, sedangkan gerak taksis ini dibagi menjadi 2, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Kalau gerak nastinya juga dibagi menjadi 4, di mana yaitu yang pertama fotonasti, seimonasti, niktinasti, dan termonasti. Itu aja, Bu, dari saya. Nah, bagus. Berarti kalian sudah paham ya penjelasan Bu. dari Ibu Paham, tadi. Bu. Baiklah, untuk melanjutkan ini, baiklah ada sedikit kuis dari Ibu yang akan dijawab hanya 5 menit tentang gerak tadi. Iya, Bu. Nih, ayo dijawab. Sudah? Ya. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang dikumpulkan. Ibu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita sudah menyelesaikan tentang gerak pada tumbuhan. Selanjutnya pertemuan besok kita akan membahas tentang gerak pada hewan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.